speed, innovation, dan social impact. Ini 3 pilar Gojek. Speed adalah cara kita bekerja cepat, inovasi adalah darah kita, social impact adalah purpose kita. Dan purpose kita adalah dampak sosial kepada seluruh negara Indonesia. Ya, jadi Gojek pemesanannya dilakukan lewat call center, di mana customer kita akan bisa melalui telepon, setelah di-input atau kita teleponin. Jadi dulu dari saat pemesanan sampai itu mungkin bisa saja sampai 4 jam. Gojek adalah sebuah revolusi besar dalam moda transportasi di Indonesia yang menjadi pusat perhatian dunia. Nah, Gojek telah memberikan pelatihan bagi para pengemudinya masing-masing untuk bisa meningkatkan kepercayaan para customer ketika mereka menggunakan mode transportasi ini. Meski sempat diguyur hujan, para pengemudi ojek online yang berasal dari berbagai kota di Indonesia tetap menyuarakan aspirasinya di depan gedung DPR RI tentang larangan kendaraan roda 2 melewati jalan protokol. Halo semuanya, para penonton dan narasumber. Saya Alvin dari kelas 8B. Halo Alvin dan para penonton, saya Jessica dari kelas 8B. Halo juga Alvin dan para penonton, saya Mikael dari kelas 8B. Halo semuanya, nama saya Satria dari kelas 8B. Bahasan kita kali ini adalah adanya inovasi ojek online di Indonesia karena memberikan perubahan yang lumayan membantu masyarakat. Indonesia sebelum adanya ojek online mengalami kesulitan dalam memesan angkutan umum untuk bepergian. Dahulu, kita harus pergi ke pangkalan taksi atau ojek atau angkutan umum sehingga memakan tenaga beserta waktu sehingga tidak praktis. Sebenarnya ada cara lain untuk memanggil taksi atau ojek dengan cara menghubungi nomor driver, lalu driver akan pergi ke alamat pemesan. Namun ini tidak terlalu mudah karena biasanya driver taksi bingung mencari alamat pemesan karena tidak ada aplikasi GPS. Selain itu, hal ini juga merugikan driver karena ia hanya mendapat orderan dari daerah sekitarnya sehingga ia harus terus mencari dan menunggu. Tapi sebelum lanjut, mari kita cari tahu apa itu arti dari inovasi dan sejahtera. Bersama narasumber kita yaitu Jessica. Bagaimana menurut Anda arti inovasi dan sejahtera? Menurut saya, sejahtera adalah keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat, damai, aman, dan sentosa atau terlepas dari segala gangguan. Sedangkan inovasi adalah perubahan atau pengembangan terhadap produk atau proses ataupun sistem baru dengan tujuan mendapatkan nilai yang lebih berarti, signifikan dan menjadi lebih baik, dan pengenalan hal-hal baru, pembaharuan atau perubahan yang memberikan dampak yang lebih baik. Menurut saya begitu. Terima kasih Jessica atas penjelasannya. Setelah mengetahui arti inovasi dan sejahtera, kita akan bertanya kepada narasumber kedua, yaitu Satrap. Saya akan menanyakan, apakah antara inovasi dan kesejahteraan masyarakat ada kesejahteraan? Menurut saya, inovasi seperti yang sudah dikatakan oleh Jessica adalah perubahan suatu sistem baru menjadi lebih baik, sehingga perubahan tersebut membuat kesejahteraan masyarakat meningkat. Inovasi teknologi di bidang transportasi membuat kesejahteraan masyarakat meningkat karena masyarakat dapat mengakses atau memanggil ojek online dengan mudah dan mendapatkannya dengan mudah juga. Seperti Gojek. Gojek adalah inovasi dari Indonesia yang memudahkan setiap masyarakat yang tidak mempunyai kendaraan dapat memakai Gojek, sehingga inovasi tersebut dapat membuat Indonesia yang lebih maju dan berkembang. Sehingga juga kesejahteraan masyarakat dapat bertambah karena kemudahan untuk menaiki transportasi tanpa perlu membelikan kendaraan karena terdapat Gojek. Dan juga Gojek menyediakan berbagai layanan seperti GoFood, sehingga masyarakat yang jarang keluar rumah dapat
terjangkau, akses yang lebih mudah. Kesehatan masyarakat dulu harus bersusah payah untuk membeli barang dengan tempat yang jauh dan harus mempunyai kendaraan sendiri. Tetapi karena inovasi Gojek, masyarakat sekarang dapat lebih mudah untuk membeli barang ataupun berpergian. Wow, penjelasan yang cukup menarik. Nah, setelah kita mengetahui apa sih arti dari inovasi dan kesejahteraan, termasuk keterkaitannya, kita akan membahas inovasi. Apa sih yang membuat kesejahteraan masyarakat semakin meningkat? Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh Jessica. Inovasi anak bangsa tentang teknologi transportasi yaitu Gojek. Kami di sini ingin membahas teknologi terbaru yaitu transportasi ojek dan taksi online yang membantu Indonesia dalam bidang transportasi. Sebelum adanya aplikasi Gojek di Indonesia, masyarakat harus pergi ke pangkalan ojek atau taksi ataupun angkutan umum untuk berpergian ke suatu tempat, sehingga harus memakan waktu yang lebih serta mengeluarkan tenaga yang lebih untuk berjalan ke pangkalan. Dengan ada inovasi ojek online, harapannya adalah masyarakat Indonesia dapat memesan kendaraan untuk berpergian hanya dengan membuka aplikasi. Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Perusahaan ini berdiri karena Nadiem melihat banyaknya pengemudi ojek yang menyia-nyiakan waktunya untuk menunggu penumpang di pangkalan. Dengan bermodal double pengemudi, Gojek resmi berdiri pada tanggal 13 Oktober 2010. Ini Gojek telah tersebar luas di hampir 30 kota serta tersedia di Thailand, Vietnam, Singapura, dan Filipina. Keunggulan Gojek apa saja sih? Saat ingin mendaftar sebagai driver Gojek, pendaftaran tidak perlu membuang uang, menulis lamaran dan CV di atas materai. Cukup dengan mengupload berkas saja. Lalu tidak perlu interview panjang lebar seperti layaknya masuk ke perusahaan besar, hanya sebatas himbauan. Selain itu, jalan bisa sesuai petunjuk yang sudah diarahkan sehingga tidak membingungkan driver saat ingin menjemput customer. Gojek juga melayani pembayaran GoPay, yaitu pembayaran yang melewati HP. Nah, dari penjelasan di atas, saya ingin tahu apa aja sih masalah yang ada di Gojek. One problem is recently, many online motorcycle taxi drivers have more than one online motorcycle taxi application service account. Drivers have more than one account to make it easier to get orders from online motorcycle taxi service users. It is known that there are 3 well-known online motorcycle taxi application service that are present in Indonesia, such as Gojek, Grab, and Uber. However, the intention to make ownership of 2 or more accounts is not always as easy as expected. For example, Andy, one of the online motorcycle taxi drivers, he previously had 2 online motorcycle taxi service accounts. Andy said initially he thought it would be easy and fast to get passengers if he had 2 accounts. The intention is that many from one service can and others can, but it become complete. I don't even focus on pushing the target passengers on which service, Andy explained with me. Therefore, he admitted that he had given up on having 2 accounts because he could not set the time and target for the 2 services. The following causes the problem of drivers who have more than one account. The court mentioned 3 main reasons, so
that the merger of the two giant online transportation application companies could not be released. First, if the merger is released, it is feared that it will trigger the mass termination of driver partners. The reason is often the merger company will sooner or later make eviction. If that happens, the first victims will be the partners. Second, the Garda considers that the applicator still does not pay attention to welfare of the drivers. Garda is worried that its condition will continue after the merger. Third, related to the threat of online transportation business monopoly. Just look, even without a merger, Gojek and Grab are the market rulers. Permasalahannya tidak sampai situ saja, namun terdapat pada sistem Gojek, yaitu saat jam sibuk. Maps pasti acak dan penjemputan kadang tidak sesuai. Gojek memang bertujuan untuk memberi lowongan pekerjaan bagi orang yang tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran. Ramainya pesanan di Gojek dapat menutup kemalasan driver yang sudah pada trip jauh. Ketika pesanan semakin banyak, masalah baru pun muncul. Sistem Gojek mengalami masalah yang dimana ada beberapa driver yang tidak mendapatkan orderan. Padahal sinyal driver lancar dan driver posisi di kota atau daerah ramai yang seharusnya berpotensi mendapatkan banyak orderan. Tidak hanya pada kesalahan sistem, tetapi Gojek juga mengalami masalah, yaitu Gojek sebenarnya adalah aplikasi di mana kita bisa memesan layanan ojek online melalui HP dan akan datang pengemudi sepeda motor atau mobil menurut yang kita pesan. Namun pengamat Agus Pambagio menyebutkan bahwa sepeda motor tidak dapat digunakan untuk angkutan umum dan Gojek melanggar UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Dan ada beberapa pengamat mengatakan seharusnya Gojek memakai plat kuning karena sudah terdapat kantor atau perusahaan besar dan bukan milik perseorangan. Penyelesaian dari masalah tersebut adalah akhirnya Bapak Joko Widodo dan Bapak Nadiem Makarim membuat Peraturan Menteri Perhubungan dan mengesahkannya, yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016, yaitu berisi Peraturan Menteri Perhubungan tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Setelah saya mendengarkan permasalahan dari narasumber, saya juga ingin memberikan sedikit permasalahan yang juga dapat Anda dengar, yaitu pada masa pandemi. Tingkat pengangguran mengalami peningkatan berdasarkan dari data dari Badan Pusat Statistik. Jumlah pengangguran di bulan Februari 2021 tercatat sebanyak 8,75 juta orang. Angka ini meningkat dibanding tahun lalu yang berjumlah 6,93 juta. Pandemi yang melanda meningkatkan angka pengangguran akibat banyaknya usaha yang tutup dan karyawan-karyawan yang di PHK akibat ekonomi yang menurun. Setelah mengetahui masalahnya, solusi yang diberikan itu apa? Menurut saya, akibat meningkatnya angka pengangguran di Indonesia, maka diperlukan lapangan kerja yang cukup untuk semua orang. Salah satu yang mudah adalah dengan menjadi driver ojek online. Persyaratan mendaftar yang mudah diharapkan menjadi lapangan pekerjaan bagi yang membutuhkan. Dengan adanya Gojek, maka angka pengangguran menjadi berkurang. Tetapi mengingat errornya sistem Gojek, menyebabkan banyak driver tidak mendapatkan orderan, sehingga dalam bekerja di Gojek, driver masih memiliki kemungkinan menjadi pengangguran, sehingga driver tidak mendapat pemasukan. Seharusnya Gojek memperbaiki server atau sistem Gojek. Perbaikan seperti hardware atau semacamnya. Tidak hanya permasalahan tersebut, tapi juga ada permasalahan yang lain. Gojek seharusnya menggunakan plat kuning,
karena sudah termasuk perusahaan besar. Dan Gojek seharusnya juga tidak memakai motor ataupun mobil sebagai angkutan umum. Masalah tersebut tidak mendapat solusi karena sebenarnya masalah tersebut sudah terselesaikan dengan baik. Salah satunya Bapak Nadiem Makarim dengan Bapak Joko Widodo membuat peraturan baru, yaitu pada peraturan Menhub nomor 32 tahun 2016, yaitu setiap kendaraan umum seperti motor ataupun mobil boleh dijadikan sebagai angkutan umum. Dan Gojek tidak harus menggunakan plat kuning. Apakah inovasi yang disempurnakan menjadi suatu negara maju? Ya, tentu saja. Karena berkembangnya teknologi, manusia mampu mencoba inovasi-inovasi baru di berbagai bidang seperti teknologi, sosial budaya, politik, hukum, bahkan di bidang transportasi. Di era kemajuan teknologi ini, Gojek sebagai alat transportasi dengan memberikan banyak pilihan layanan. Selain memberikan kemudahan bagi penggunanya, juga dapat membuka lowongan pekerjaan baru. Dengan kehadiran Gojek sangat membantu ribuan orang yang kesulitan mencari pekerjaan atau tambahan penghasilan. Selain menguntungkan dari sisi mitra atau driver Gojek, juga meningkatkan UMKM melalui layanan GoFood. Setelah mendengarkan berbagai penjelasan, saya ingin memberikan ajakan kepada semua anak muda. Mari kita mengembangkan kemajuan transportasi dalam membangun Indonesia yang semakin makmur, dengan cara meningkatkan pengetahuan untuk memberi inovasi kepada orang-orang dengan memberi layanan kepada orang yang membutuhkan. Dan saya juga ingin memberikan sedikit kesimpulan, yaitu setiap inovasi yang ada di Indonesia dapat memajukan Indonesia dan menjadi negara berkembang. Dan inovasi tersebut berguna dan membuat kesejahteraan masyarakat semakin bertambah. Walaupun terdapat sisi permasalahan, tetapi permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan musyawarah antar pihak. Semua warga Indonesia dapat memberikan suatu inovasi untuk negara yang maju dan berkembang. Terima kasih telah menonton video kami, dan jangan lupa like dan share dan subscribe ya. Sampai jumpa.